Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Azarnas lagi. Aduh, Mimin nggak tahu ya, dia gacor banget kau Saweria ini ya. Katanya mantap bro, makin seru. Jujur Mimin juga makin ketagihan ya ceritanya. Entah kenapa merasa lebih menarik di Land of Origin ini ketimbang yang asli. Entah kenapa ya, atau karena memang masih baru, kita nggak tahu ya. Makasih banyak Bang Azarnas, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk langsung saja pada video terbaru. Di reruntuhan markas Aliansi Enam Raja, suasana mencekam menyelimuti setiap sudut. Para anggota biasa hanya bisa mengintip dari balik puing-puing, tak berani mendekat ketika sosok Agung Loveng bersama Tuan Baiwu dan Tuan Angin yang tertawan berdiri di tengah puing-puing yang masih mengeluarkan asap. Wajah para anggota pucat pasi, tubuh mereka gemetar, ketegangan terasa menusuk tulang. Tuan Baiwu dengan wajah panik memecah keheningan. Itu semua bukan kesalahan kami, katanya tergesa. Penguasa mata seribu yang bertindak sendiri. Kami bahkan sempat memperingatinya. Tuan Angin yang tertawan menambahkan cepat seolah ingin memperkuat pembelaannya. Benar, dia nekat memburu anggota keluarga Cifeng yang berasal dari garis keturunan Dewa Sejati Abadi. Kami tahu itu tindakan sembrono. Baiwu mengangguk setuju. Kami semua saling mengenal di antara para Dewa Sejati Abadi di kota Huyang. Biasanya kami menahan diri, tapi seribu mata, dia terlalu gelap mata. Loveng memandang keduanya dengan dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Keduanya langsung terdiam, tak berani berkata lebih jauh. Setelah beberapa detik sunyi, Loveng bersuara. Informasi yang kuterima memang mengarah pada penguasa mata seribu sebagai pelaku utama. Jadi, mungkin saja kalian bisa selamat dari pembantaian. Namun suaranya tenang, tapi bagai palu godam menghantam dada. Tuan Baiwu dan Tuan Angin yang tertawan saling pandang dan menarik napas lega. Namun dalam hati, mereka tahu di hadapan Tuan Lauhe, sedikit saja salah langkah, maut yang akan menanti. Aku sudah menghabisi penguasa mata seribu karena tindakannya. Tapi kalian berlima dari Aliansi Enam Raja tak semuanya bebas dari kesalahan. Dendanya 300.000 pasir kosmik. Anggap saja aku masih bermurah hati. Kalimat itu membuat jantung mereka hampir berhenti. 60.000 pasir kosmik per orang. Itu jumlah yang mengerikan bagi Dewa Sejati Abadi biasa. Membeli harta, meningkatkan kekuatan, bahkan mempertahankan hidup. Semuanya membutuhkan sumber daya. Angka itu lebih dari separuh total kekayaan mereka. Tuan Baiwu mencoba berkata, Tuan Lauhe, kami sudah menghubungi rekan-rekan kami yang lain, tapi jumlah itu sungguh memberatkan. Tuan Angin yang tertawan cepat-cepat menambahkan, kami bisa menjual harta, senjata rahasia, tapi tetap tidak mudah mengumpulkannya. Kami tidak pernah berniat melukai siapapun dalam keluarga Cifeng. Kami hanya terjebak dalam situasi ini. Wajah Loveng tidak berubah, matanya memancarkan kedinginan yang menakutkan. Apakah kalian baru mengerti rasanya ditekan saat giliran kalian menjadi mangsa? Ia mendekat satu langkah dan tekanan ilahi membuat tanah bergetar. Selama ini, bukankah kalian bebas memilih siapapun untuk diburu? Apa kalian pikir para mangsa kalian pernah memprovokasi kalian? Keduanya membisu, tak sanggup menjawab.
Kalian sudah biasa merampok dan menghabisi, tapi sekarang giliran kalian yang diadili. Lo Feng menyempitkan mata. Dan karena kalian berani menawar, denda kalian naik sekarang jadi 500.000 pasir kosmik. Sontak kedua dewa itu gemetar. Bawa 500.000 pasir kosmik dalam satu hari. Jika tidak, kalian tahu konsekuensinya. Tanpa bisa menolak lagi, keduanya membungkuk dalam-dalam. Tidak ada keberatan Tuan, kami akan mematuhi. Sebelum pergi, Lo Feng memberi perintah terakhir. Sampaikan juga kepada 3 dewa abadi dari pavilion harta karun awan. Karena mereka melahap sumber daya 2 keluarga besar, denda mereka juga 500.000 pasir kosmik, beri mereka 1 hari. Keduanya tertegun, tapi diam-diam merasa sedikit lega. Setidaknya bukan hanya kami yang apes, pikir mereka. Mereka mengangguk dan segera pergi untuk menyampaikan pesan. Di kota Huyang, pavilion harta karun awan adalah kekuatan yang ditakuti. Didirikan oleh tokoh besar Marquis harta karun surgawi, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Namun, setelah menerima pesan dari aliansi 6 raja, ketiga pemimpin pavilion itu tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Lo He meminta denda 500.000 pasir kosmik dari kita, seru sang Master Pavilion marah. Dia sungguh berani. Apa dia pikir pavilion harta karun awan mudah dipermainkan? Salah satu wakil ketua berkata, masalahnya kita tidak bisa melaporkannya pada Marquis. Ini semua hasil keuntungan pribadi kita. Kalau Marquis tahu, kita sendiri yang celaka. Mereka tahu selama ini mereka telah menggunakan nama besar pavilion untuk menindas dan menyedot kekayaan dari keluarga-keluarga lemah. Berkat reputasi besar pavilion, tak ada yang berani menentang mereka. Namun sekarang, Lo He datang sebagai badai dan mereka tak bisa lagi bersandar pada Marquis. Kita minta bantuan Tuan Wei, kata sang Master Pavilion. Jika dia mau turun tangan, mungkin Lo He akan mundur. Beberapa jam kemudian, Master Pavilion kembali dengan wajah gelap. 2 wakilnya segera menyambut. Bagaimana hasilnya? Tuan Wei menolak, bahkan memarahi kita. Katanya lebih baik kita bayar daripada mencari masalah dengan Lo He. Apa dia benar-benar akan menghabisi kita? Kalau tidak membayar, tanya wakil lainnya ketakutan. Kau pikir dia tidak berani? Dia bahkan membantai 3 anggota 5 keluarga besar. Mereka pun terpaksa menerima kenyataan pahit. Baiklah, kita harus serahkan 500.000 pasir kosmik. Tak ada pilihan. Namun pembagian beban langsung memicu ketegangan baru. Saat untung, kau ambil 50%. Sekarang kau harus setor 250.000 pasir kosmik. Perselisihan tak terhindarkan, tapi akhirnya mereka sepakat. Uang harus dikumpulkan dalam sehari. Keesokan harinya, 2 kelompok datang ke Sekte Api Surgawi, tempat Lo Feng tinggal sementara. Tuan Baiwu dan Master Pavilion datang bersama, masing-masing membawa botol Gio. Tuan Lo He, kata Baiwu dengan hormat, kami telah mengumpulkan seluruh denda 500.000 pasir kosmik. Kami pun sudah menyelesaikan urusan dengan keluarga yang terkena dampak, tambah Master Pavilion. Lo Feng hanya mengangguk, menerima botol itu dan memeriksa isinya. Baiklah, kalian boleh pergi. Keduanya membungkuk, lalu cepat-cepat pergi. Tak ingin berlama-lama di bawah tekanan dewa yang begitu kuat ini. Para murid Sekte Api Surgawi, termasuk keluarga Cifeng yang selamat, menyaksikan semua itu dari kejauhan. Mata mereka tak bisa lepas dari pemandangan itu. Lihat itu, Tuan Lo He luar biasa, seru seorang murid. Di tengah kerumunan, seorang wanita berkata kepada suaminya Moyu Liuxing, bukankah dulu kau punya kesempatan mengikutinya? Apa kau menyesal sekarang? Liuxing tersenyum memandang istrinya dengan hangat. Aku tak menyesal, aku bertemu denganmu karena memilih jalan ini. Wanita itu tersenyum, meski matanya masih menyimpan rasa kagum. Di sebuah aula megah milik Sekte Api Surgawi, Sang Tianyang tertawa ringan sambil menatap Lo Feng. Kau menghabisi penguasa mata 1000, memaksa aliansi 6 penguasa, dan menara harta karun awan bertekuk lutut.
dan memberikan kompensasi besar. Sekarang, siapa lagi yang berani menyentuhku? Lo Feng hanya tersenyum, tatapannya tenang. Saat pasukan kerajaan Xi menangkap 8 master formasi, mereka sengaja melepaskan Sang Tianyang. Tindakan itu merupakan sinyal kuat. Kerajaan Xi ingin berhubungan baik dengannya. Pasukan kerajaan Xi benar-benar mencoba mendekatiku, pikir Lo Feng. Ketua San Yun datang menemuiku beberapa kali, dan sekarang mereka melepaskan Sang Tianyang. Mereka jelas ingin menarik perhatianku. Tapi, jika konflik benar-benar pecah antara guruku Shosanke dan kerajaan Xi, aku tak ragu memilih guruku. Ia mengangguk ke arah Sang Tianyang. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kalau ada yang mendesak, hubungi Losa. Jika aku sedang menyendiri, hanya dia yang bisa menghubungiku. San Tianyang membalas dengan anggukan mantap. Tak lama setelah itu, Lo Feng dan Morosa diam-diam meninggalkan sekte api surgawi menuju paviliun angin api. Di sebuah bangunan elegan milik paviliun angin api, sang master paviliun menyambut Lo Feng secara pribadi bersama wakil masternya yang tersembunyi dalam kabut abu-abu. Saudara Lo He benar-benar mengguncang dunia kultivasi hari ini. Master paviliun berseri-seri, 1 juta pasir kosmik dari aliansi 6 penguasa dan menara harta karun awan, topik hangat di seantero kota Huyang. Itu hanya hal sepele, jawab Lo Feng tenang. Aku kesini untuk memesan sejumlah besar material pemurnian artefak. Kedua pemimpin pavilion terkejut. Pesanan apa? Tanya wakil master pavilion mengernyit. Persediaan kami sangat lengkap. Biasanya tak perlu reservasi. Tanpa bicara panjang, Lo Feng mengirimkan daftar bahan melalui perintah transmisi aula gelap. Setelah memeriksa isi pesanan, wakil master pavilion menjadi kaget. Totalnya 3,6 juta pasir kosmik. Itu benar, Lo Feng mengangguk. Jumlahnya luar biasa, kata sang master pavilion. Tapi tak masalah, barang akan tiba 2 hari lagi. Langsung ditransportasikan lewat ruang waktu dari markas besar kami. Ini biayanya. Lo Feng menyerahkan botol giok berisi pasir kosmik. Wakil master pavilion menerimanya dengan anggukan hormat. Saya sendiri yang akan mengantar ke tempat tinggal saudara Lo He. Setelah Lo Feng pergi, keduanya berdiskusi dengan nada penasaran. Untuk apa seorang dewa sejati abadi membeli material sebanyak ini? Gumam wakil master pavilion. Tubuhnya pasti sebesar harta rahasia yang luar biasa. Jangan-jangan dia sedang mempersiapkan diri menjadi penguasa kekacauan primal lewat jalur pemurnian artefak. Tapi kemudian wajah mereka menjadi serius. Marquis Liu Yin dari kerajaan Xi mengirimkan 3 kekuatan besar ke kota Huyang, ujar master pavilion. Xu Weiyun, Yu Tianshu, dan Yu Tianyi. Konflik besar akan segera meledak. Mereka tidak akan berani menyerang Lo He secara langsung, kata wakilnya pelan. Mereka tahu siapa yang mereka hadapi. 2 hari kemudian, wakil master pavilion datang sendiri ke tempat tinggal Lo Feng, membawa pesanan senilai 3,6 juta pasir kosmik. Terima kasih sudah repot-repot, ucap Lo Feng. Dalam hati ia bergumam, untung ada pavilion angin api. Kalau hanya bergantung pada bisnis kecil, aku mungkin harus menunggu selama 1 era penuh. Setelah menerima material, Lo Feng langsung memberi perintah kepada 2 pelayannya. Aku akan bermeditasi dalam waktu lama. Selama itu jangan ganggu aku kecuali terjadi bencana besar. Morosa, hanya kau yang boleh menghubungiku. Baik tuan, sahut Morosa dan Moyu Qingyan bersamaan. Di dalam ruang rahasia bawah tanah, Lo Feng masuk ke dalam menara bintang dan memulai sesi ketiga pemurnian tubuh dewa. Ia mengambil posisi duduk, mulai memusatkan kekuatan ilahinya dan mengaktifkan diagram kekuatan agung kekacauan primal, sebuah teknik pemurnian tertinggi untuk dewa sejati abadi. Tubuh ilahi Lo Feng bak harta rahasia kolosal setinggi belasan miliar kilometer. Mulai ia sempurnakan satu bagian demi satu bagian. Setiap garis formasi, setiap detail ia poles dengan hati-hati. Hari demi hari berlalu, bahkan waktu pun terasa lenyap.
30.000 hari kemudian, sebuah gemuruh lembut menggema di dalam menara bintang. Tubuh ilahi Lo Feng berdiri tegak, menyelesaikan pemurnian ketiga dengan sempurna. Dengan tubuh ini, ia mengepalkan tangan. Udara bergetar hebat menciptakan gelombang ruang. Tanpa menyalahkan kekuatan ilahi pun, aku bisa menghancurkan Legion Huyang dengan mudah, pikir Lo Feng. Ini adalah potensi sejati dari tubuh ilahi sempurna pada level dewa sejati abadi. Tentu saja, untuk mencapai pemurnian yang lebih tinggi, menuju tingkat penguasa kekacauan primal, diperlukan pemahaman yang jauh lebih dalam, sesuatu yang melampaui ranah para dewa sejati abadi biasa. Di luar gua kediaman Lo Feng, Mo Limeng, wakil tuan kota, datang secara pribadi. "Losa," katanya, "aku perlu bertemu dengan tuanmu. Ini penting." Morosa yang baru bangun menggeleng. "Tuan sedang bermeditasi, tidak bisa diganggu. Ini tentang keluarga penguasa kota. Apakah Sang Tianyang akan mati atau kota Huyang akan hancur?" potong Morosa. "Kalau tidak, aku tak akan ganggu tuanku." Mo Limeng menatapnya dengan jengkel, tapi tahu bahwa ia tak punya pilihan. "Kalau begitu, saat dia keluar, beritahu aku." "Tentu," jawab Morosa polos, "akan aku kabari segera." Mo Limeng hanya bisa menghela napas dan pergi. Di dalam ruang tertutup, Lo Feng berdiri tegak. Dalam hatinya, ia tahu dengan tubuh barunya, kekuatannya kini nyaris tak tertandingi di ranah dewa sejati abadi. "Di tanah asal ini," gumamnya, "hanya segelintir yang bisa menyaingi kekuatanku." Di ruang meditasi dalam menara bintang yang sunyi, Lo Feng duduk bersila. Tubuh dewanya yang luar biasa tenang seperti batu, namun pikirannya bergerak seperti pusaran kekacauan. Tubuh dewaku saat ini sudah mencapai batas. Untuk sementara, aku tak bisa melangkah lebih jauh lewat jalur kekuatan fisik. Sekarang saatnya aku mendalami hukum kekacauan primal dan mengembangkan teknik Li Yuan. Jalan pemahaman memang lambat, tapi itu satu-satunya jalan bagiku. Lo Feng tahu betul, memahami hukum kekacauan primal bukanlah hal sepele. Ia membutuhkan akumulasi waktu yang sangat panjang, dimulai dari memahami teknik-teknik dasar alam kekacauan primal hingga mencapai pencerahan sejati di masa depan. Mereka yang punya garis keturunan khusus bisa melangkah ke alam kekacauan primal melalui mutasi darah. Tapi aku harus menempuhnya dengan pemahaman hukum, dengan tekadku sendiri. Ia telah menyempurnakan beberapa teknik hebat seperti diagram kekuatan agung kekacauan primal, 9 pedang pemecah dunia, dan 9 netherworld. Namun teknik Donghua, Duanmi, dan Li Yuan masih menyisakan ruang untuk berkembang. Untuk menajamkan tekadnya, ia terus melatih teknik pemurnian hati kekacauan besar, sebuah teknik yang menyakitkan bagi banyak dewa sejati, tapi kini tak lebih dari latihan rutin baginya. Begitu selesai bermeditasi dan keluar dari menara, suara ledakan halus dari mekanisme istana bawah tanah menandai kembalinya Lo Feng. Dua sosok langsung datang menyambutnya, itu Morosa dan Moyu Qingyan. "Tuan," seru keduanya. Morosa menyeringai nakal saat melihat Lo Feng. "Tuan," Qingyan sempat pulang ke rumah menemani ayah dan saudara-saudaranya, tapi belum lama dia kembali melarikan diri ke sini. Lo Feng tertawa kecil. "Apa maksudnya melarikan diri?" Qingyan menjawab dengan wajah masam. "Kedua kakakku baru saja menikah. Sekarang mereka sibuk mencarikan jodoh untukku. Banyak kultivator pria datang ke rumah. Aku tidak tertarik. Aku hanya ingin mempelajari 10 hukum dasar secepatnya." "Kau memang teguh hati, Qingyan," saut Lo Feng sambil tersenyum. "Tidak perlu terburu-buru soal hati. Kalau saatnya tiba, kau akan tahu." Percakapan ringan itu tak berlangsung lama. Morosa kemudian menyampaikan kabar penting. "Oh iya, ada pergolakan besar di kota Huyang selama Tuan menyendiri. Pasukan kerajaan Xi bentrok beberapa kali dengan kediaman penguasa kota dan banyak korban." "Lalu bagaimana?" tanya Lo Feng serius. "Yang paling mencolok adalah Gao Wushui. Dia berbalik melawan keluarganya sendiri dan menangkap ketua klan Gao, bahkan ayahnya sendiri." Lo Feng terkejut. Apakah dia benar-benar melakukannya?
Ya, dia menuduh keluarganya bekerja sama dengan kerajaan Xi. Begitu mereka ditangkap, ketua klan langsung dieksekusi. Lo Feng terdiam sesaat. Dia memang sudah lama meninggalkan keluarganya, tapi tetap saja dia bisa tega. Merasa mengangguk. Semua orang di kota syok, tapi ya itulah politik. Tak lama setelah itu, Komandan Mo Xiao dan Mo Limeng datang berkunjung. Di pavilion puncak gunung yang anggun, Lo Feng menyambut mereka. Mo Yuqingyan menuangkan anggur, sementara buah-buah eksotis disuguhkan di meja batu. Tuan Lo He, kata Mo Xiao serius, kami mewakili kediaman penguasa kota. Kami butuh bantuanmu untuk menjaga satu wilayah penting. Hanya itu. Aku tak punya urusan dengan kerajaan Xi, jawab Lo Feng santai. Mengapa harus ikut campur? Kami tahu, tapi justru karena Tuan tidak memiliki keterikatan, maka Anda adalah pihak yang ideal. Anda bebas, kuat, dan ditakuti. Lo Feng menatap Mo Xiao dalam diam. 1 juta pasir kosmik sebagai imbalan, lanjut Mo Xiao. Lo Feng tertawa kecil. Jumlah itu tidak cukup menarik bagiku. Kalau begitu, tambah Lo Feng dengan santai. Aku mau sebagian dari racun rawa hitam. Keduanya terkejut. Mo Limeng bahkan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apakah kau tahu tentang itu? Tanya Mo Xiao. Sedikit, jawab Lo Feng dingin. Aku tak tertarik dengan uang, tapi racun rawa hitam bisa menguatkan tekadku. Setelah diskusi singkat, Mo Xiao kembali dengan jawaban. Penguasa kota bersedia memberimu sebagian. Kami akan menyiapkannya. Bagus, sekarang di mana aku harus ditempatkan? Lo Feng mengikuti mereka ke perkemahan Legion Jin Xiao, salah satu dari 10 legion besar Huyang. Di sana, ia akan menjaga salah satu wilayah paling rahasia dan strategis. Tempat ini kelihatannya biasa, jelas Mo Xiao, tapi sebenarnya ada 2 tim garda Huyang tersembunyi. Dengan kau di sini, pertahanannya akan sempurna. 3 orang langsung datang menyambut mereka. Itu Jenderal Legion Jin Xiao dan 2 pemimpin garda Huyang, salah satunya adalah Gao Wushui. Lo Feng menatapnya tajam mengingat kabar yang baru didengarnya. Mulai hari ini, Tuan Lo He adalah bagian dari pertahanan wilayah ini, kata Mo Xiao kepada semuanya. Lo Feng berbicara tegas, berikan racun rawa hitam seperti yang dijanjikan. Kalau tidak, aku akan pergi. Tentu saja kami tak akan mengecewakanmu, jawab Mo Xiao dengan senyum diplomatis. Sementara itu, di kediaman pemilik kota, penguasa kota Huyang, Panglima Mo Xiao, dan seorang bangsawan misterius bertanduk duduk berdiskusi. Lo He adalah sosok yang kuat dan tak terikat, ideal untuk ditempatkan di wilayah paling berbahaya, kata penguasa kota. Tapi kekuatannya belum pernah benar-benar diuji. Sanggah bangsawan bertanduk. Mungkin kalian terlalu membesarkan namanya. Dia memaksa menaruh harta karun dan 6 raja membayar 1 juta pasir kosmik dalam sehari, jawab Mo Xiao. Kami percaya padanya. Bangsawan itu berdiri. Baiklah, setelah ini selesai, aku akan kembali ke ibu kota kerajaan. Tapi andai aku punya waktu, aku ingin sekali menguji kekuatan Lo He. Ia tertawa kecil sebelum menghilang dalam gelombang cahaya. Untung dia tidak membuat masalah, gumam penguasa kota. 1 masalah saja dan kita semua tamat. Dengan kedatangan Lo Feng di Legion Jin Xiao, keseimbangan kekuatan kota Huyang mulai bergeser. Ia tidak hanya menjadi penjaga wilayah penting, tapi juga sosok penentu dalam konflik besar yang sedang membayangi kota itu. Namun satu hal pasti, badai besar sedang datang. Membagongkan, jangan lupa di like ya.